Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu, baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Lailatul Qadar. Kita sudah memasuki penghujung Ramadan dan di 10 hari terakhir ini ada malam yang ditunggu-tunggu, yakni malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan, malam Qadar. Baiklah, kita awali dengan membaca surat Al-Qadar bersama-sama, surat ke-97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dengan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Allah untuk mengatur semua urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Nah, kenapa kita harus bahas Lailatul Qadar? Karena ternyata ibadah Lailatul Qadar bukan hanya untuk laki-laki saja. Nah, kuncinya kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 183. Ini Al-Baqarah 183 itu berbicara tentang kewajiban ibadah saum. Nah, selama ini kita memahami ibadah saum itu mungkin sendiri-sendiri begitu ya. Nah, padahal ternyata ibadah yang garis bawahi oleh Allah, semua ibadah dalam Islam itu harus berjamaah, harus bersama keluarga begitu ya. Nah, kita lihat misalnya di surat Al-Baqarah 183 itu perintah Allah untuk semua umat Islam ya, khususnya yang beriman agar saum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu saum sebagaimana halnya kewajiban yang diwajibkan kepada orang-orang sebelummu supaya kamu bertakwa. Nah, di Al-Baqarah 187 ini jelas ada perintah berkeluarga ya. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan bagimu pada malam hari saum, di malam hari Ramadan, campur dengan istrimu karena mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Artinya ibadah saum itu bukan ibadah sendiri-sendiri, tapi ibadah yang harus dikerjakan bersama keluarga begitu ya. Nah, jadi ini sesuai dengan surat At-Tahrim surat 66 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi dalam Islam tidak sendiri-sendiri, tidak sewang-sewangan. Ibadah itu harus membawa seluruh keluarga. Ajak suami, ajak istri, ajak anak. Kita tidak boleh soleh sendirian. Misalnya bapak-bapak pergi ke masjid itikaf, tidak mengajak istrinya, tidak mengajak anaknya. Padahal malam kemuliaan tadi itu bukan hanya untuk bapak-bapak, bukan hanya untuk ikhwan. Kita pun berhak untuk meraih Lailatul Qadar itu ya. Jadi ternyata ibadah dalam Islam itu ditujukan bukan hanya untuk sendiri, tapi untuk berkeluarga begitu ya. Bagaimana ketahanan keluarga kita itu terlihat dari beberapa begitu banyak ayat Al-Quran yang Allah perintahkan ibadah itu tidak sendirian, tapi mengajak seluruh keluarga. Nah, bahkan di surat 64 ya, 64 ayat 14 itu Allah memperingatkan. Di surat At-Taghabun ayat 14 itu peringatan dari Allah, hati-hati
keluarga kita itu bisa jadi ada yang jadi musuh dalam keluarga kita, ya. Surat 4 ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwalakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, jadi beribadah itu harus mengajak satu keluarga, tidak sendirian saja. Nah, terkait Lailatul Qadar, kenapa kita perempuan, ibu, istri harus berusaha mencarinya atau berusaha meraihnya? Karena malam Lailatul Qadar itu, malam 1000 bulan itu ditentukan qadar. Qadar itu apa? Takdir Allah yang masih bisa berubah. Ada qada, ketetapan Allah yang sudah tidak bisa berubah, misalnya lahir tanggal berapa, bulan kapan, tahun kapan, di mana, itu sudah tidak bisa dirubah. Ajal, matinya kapan, tanggal, tahun, bulan, di mana, itu sudah tidak bisa berubah. Kemudian kita ini keturunan siapa, binti siapa, itu tidak bisa berubah. Jasad kita seperti ini, itu sudah tidak bisa berubah. Tapi qadar itu harus kita upayakan. Apa yang bisa kita upayakan di Lailatul Qadar, ya? Nah, tentang akhir hayat kita, apakah kita masuk surga atau neraka? Nah, ini yang harus kita terus berdoa kepada Allah di malam Lailatul Qadar. Kita memohon kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam surganya, begitu ya. Dengan kata lain, kita ingin minta husnul khotimah, harus diminta. Kita nggak bisa ibadah begitu saja tanpa meminta, harus meminta. Allahumma inna nas'aluka jannata, ya Allah kami meminta surga. Allahumma ajirni minan nar, ya Allah hindari kami dari neraka. Itu harus kita terus berdoa kepada Allah, minta dijauhkan dari neraka, dihindarkan dari neraka, dan kita minta dimasukkan ke dalam surga. Begitupun Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah, ya Allah aku minta nanti ketika mati, meninggal, kita dengan akhir yang baik seperti itu, ya. Nah, jadi di malam Lailatul Qadar kita perlu bangun semalaman. Untuk apa? Untuk mengubah takdir kita. Kalau seandainya takdir kita itu ternyata buruk, kita rubah, gitu ya. Kita minta supaya kita meninggal husnul khotimah, kita minta masuk surga, kita minta rumah tangga kita sakinah mawadah warahmah. Karena gak bisa kalau tanpa doa, tanpa usaha, bagaimana rumah tangga bisa sakinah mawadah warahmah? Kita ingin anak-anak yang soleh, waladun soleh, kalau tanpa doa dan ikhtiar gak bisa, gitu ya. Nah, termasuk meralat doa bagi kita ibu-ibu, meralat doa kepada anak-anak kita. Mungkin kita dulu pernah doa ya ceplas-ceplos itu ya, melabeli anak atau mengatakan kepada anak hal-hal yang tidak layak, tidak pantas, gitu ya. Nah, ini kesempatan kita untuk meralat doa-doa kita yang buruk, yang salah terhadap anak kita, karena bisa jadi itu dicatat oleh malaikat dan itu menjadi doa ceplosan-ceplosan kita itu, gitu ya. Nah, jadi malam Lailatul Qadar itu kesempatan kita yang harus kita ambil, ya. Jadi bukan hanya bapak-bapak, para ibu juga harus berusaha bangun di malam-malam Lailatul Qadar itu, gitu. Jadi kita upayakan di 10 hari terakhir ini kita bangun, ya. Karena tadi seluruh malaikat turun, bahkan malaikat Jibril pun turun untuk mengatur urusan kita, gitu ya. Jadi masa kita tidur, gitu. Kita harus bangun di 10 hari terakhir ini, karena kita tidak tahu di tanggal yang mana jatuhnya malam Lailatul Qadar itu, begitu ya. Walaupun ada hadis katanya malam ganjil, katanya 27, tapi jangan hanya itu saja. Kalau kita ingin serius mendapatkan malam Lailatul Qadar, lebih baik setiap malam di 10 hari terakhir kita kejar, kita persedikit tidur, kita bangun di malam hari itu. Apa yang kita lakukan? Kita lakukan sholat qiyamul lail atau tahajud, kita lakukan baca Quran, tilawah Quran diperbanyak, karena tadi malam Lailatul Qadar itu malam turunnya Al-Quran, begitu ya. Kita perbanyak doa, kita perbanyak zikir, kita perbanyak istighfar, dan terutama doa yang
dianjurkan dibaca di setiap malam Lailatul Qadar, malam-malam itikaf, yaitu Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nah, semoga ada manfaatnya, semoga kita semua semangat untuk bangun di 10 malam terakhir Ramadan untuk mencari ridha Allah, untuk mengubah doa-doa yang buruk kita terhadap anak kita, dan kita ingin mengubah takdir kita satu keluarga. Kita ajak semua bangun bersama-sama menyambut Lailatul Qadar. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.